pulang lagi makan siang. Tapi sholat duha itu dia tunggu nanti sampai sholat zuhur. Selesai sholat zuhur dia izin pulang makan. Nah, itu. Jadi, tapi kita tidak juga ingin melahirkan seorang generasi yang bekerja keras tapi tidak jujur dan bermoral, curang. Itu tidak ingin. Yang bagus adalah kalau dua-duanya generasi kita berikutnya ini mempunyai karakter moral yang baik dan juga karakter kinerja yang baik. Kalau di survei PISA kita memang masih di bawah 10 terendah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sebenarnya sudah dilakukan oleh, dan itu kita sudah arahkan kepada kepada Dinas Perpustakaan ini membuat kegiatan-kegiatan bagaimana supaya minat baca itu meningkat. Salah satu seperti tadi kita support, saya usahakan kalau ada kegiatan-kegiatan literasi saya usahakan hadir. Kalau saya ada di sini dan dia tabrakan dengan yang sangat kecil, saya usahakan. Bahkan beberapa kali juga kegiatan baca puisi, walaupun dia juga kadang-kadang tidak paham juga itu puisi, tapi saya usahakan senang begitu ya, supaya itu orang juga senang begitu menurut saya. Yang kedua, kita bagaimana menarik minat orang datang ke perpustakaan. Saya sudah minta dengan kepala dinas itu jam bukanya jangan cuma jam kantor, kasih panjang-panjang sedikit. Karena kadang-kadang orang butuhnya itu, saya anak kuliah sekolah, justru dia pulang dari sekolah, pulang dari kantor, gitu ya. Tidak apa-apa kalau dia pinjam buku hilang, nanti beli lagi lah. Itu artinya dia senang dengan buku itu. Jangan pula orang dimarahin, jadi tidak mendatang lagi itu anak-anak. Ya, jadi yang itu kira-kira. Nanti kalau memang ada pertanyaan, ya kalau mungkin ada pertanyaan langsung aja dulu ke saya, habis itu saya keluar. Ya, jadi supaya Bapak tidak bosan dengan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih. Boleh disarankan untuk Pak Heru. Baik Pak, mohon izin Bapak berkenan untuk 2-3 penanya Pak ya sebelum jam 10 karena Bapak tumpang tadi kan Pak ya. Baik teman-teman sekalian hadirin yang berbahagia, tadi ada 2 hal yang perlu kita saringkan dari Bapak, bahwa untuk hidup di abad 21 kita perlu punya keterampilan. Dan yang kedua, data-data yang disampaikan Bapak itu memang membuat kita patah hati ya, lebih sakit daripada diputus mantan gitu ya. Tapi perlu Bapak dan para undangan yang terhormat ketahui di sini, kami para pegiat literasi di Tarakan punya sebuah semboyan Pak untuk melawan UNESCO. Melawan bukan berarti ngajak kelahi PBB Pak. Bahwa kami mematahkan data itu. Kenapa? Karena setelah kami ke pedalaman Tarakan, ke pesisir, ke Tanjung Pasir, bahkan sampai ke Pulau Sadau, anak-anak kita bukan tidak suka membaca. Tapi ada 3 hal Pak Yusuf Pidu yang perlu, yang kami lihat ya. Teman-teman pegiat ini kan keliling kampung ini, ada 3 hal. Yang pertama, tidak tersedia buku bacaan yang sesuai dengan usia mereka ya Pak ya. Yang kedua, tidak ada akses ke buku. Yang ketiga, tidak ada teladan. Tidak ada orang dewasa yang suka membaca dan membacakan buku. Dari Adik Husnul Jojo, dari Ketua Taman Bacaan Indonesia Kalimantan Utara dan Tarakan. Silakan. Ini cuma masukan saja, sekaligus saran. Kebetulan ada juga Bapak Wali Kota Tarakan. Saya memberikan saran bahwasanya perlu adanya di perkuliahan ataupun di mata pelajaran sekolah-sekolah baik SD sampai dengan SMA itu kita memberikan disuruh membaca siswanya 5 sampai dengan 10 menit. Program ini adalah program Gerakan Indonesia Membaca. Artinya kalau misalnya sekolah ditutup, kalau misalnya kita belajar melalui media sosial online, itu kita bisa memberikan sebelum materi itu masuk, anak-anak itu dikasih atau disuruh membaca dulu 10 sampai dengan 15 menit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman yang kedua Pak ya, biar sekali dirangkum. Tadi Pak Tri ya? Ya silakan Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mau bertanya ke Pak Wali. Saya sangat tertarik seperti yang diusulkan oleh Ibu Wali Kota tadi. Untuk saat ini Pak, anak-anak ini sudah mulai lupa dengan cerita. Saya nanti mohon mungkin pemerintah kota
kaitannya dengan dongeng ini bisa diterapkan di Kota Tarakan ini. Kemudian Pak, yang perlu kami tanyakan adalah kaitannya dengan kegiatan perpustakaan keliling Pak. Di situ anak-anak sangat terbantu Pak. Anak-anak bisa membaca, akrab dengan petugasnya, sehingga buku-buku bacaan yang di perpustakaan kami nggak ada ini, kami bisa terbantu dengan adanya perpustakaan keliling. Mungkin 2 saja Pak yang saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tahan dulu karena 7 menit menuju jam 10 Bapak harus pergi. Sebelum Bapak jawab, perlu saya sampaikan tanggal 28 November itu Hari Dongeng Sedunia. Saat ini teman-teman dari komunitas literasi anak Nusantara dan Lisan itu sedang melakukan dongeng keliling kampung. Ya, mana Mbak Eni? Nah, itu lagi saya bantu. Ya, jadi saya jawab tadi tinggal 9 jam. Tadi di program 10-15 menit sebelum mulai pelajaran membaca, saya kira kan sudah diprogramkan ya sama Dinas Pendidikan. Soalnya nanti Pak Kadis Pendidikan yang akan menyampaikan kebijakan dari saudara. Termasuk juga tadi dongeng, saya kira memang dongeng ini disukai orang. Tidak hanya anak-anak, orang itu juga suka didongengin. Mungkin literasi ini. Coba buat dongeng dalam konteks tadi lokal, jadi kearifan lokal. Kan banyak juga cerita-cerita di sini. Siapa cerita tentang saya Muhammad, Abi Malak, itu kan ceritanya ada. Dongeng ini kan sangat tergantung bagaimana menciptakan imaji ya, yang imajiner orang-orang. Dan saya jujur, saya juga cerita, saya banyak terinspirasi dari dokter itu karena saya juga dengar dongeng sandiwara radio namanya Dokter Dharma. Dari kecil saya tidak pernah melewatkan itu sandiwara radio. Kita mau menciptakan imaji anak-anak itu, imaji dengan baik, itu akan menjadi inspirasi sebenarnya. Nah ini masalah literasi. Masalah juga. Jadi imaji itu kalau dia untuk anak-anak itu sangat penting menurut saya. Bagaimana kita mengisi jam imaji mereka itu dengan cerita-cerita yang bagus, yang memotivasi. Dan itu kita bisa melakukan dengan dongeng. Bapak dan aku saya cerita tentang anak durhaka itu maling pundak. Kan cerita ada batu di situ, tapi kalau kita lihat batu itu ternyata dibikin sama mereka. Tapi itu adalah bagian cerita dongeng yang menginspirasi kita dulu. Dan menurut saya itu banyak inspirasi yang kita dapat dari cerita dongeng. Bisa begitu. Sama juga kalau di Jawa, pantai Ratu Pantai Laut Selatan, itu kan cerita juga. Ya. Jadi saya kira itu. Nah yang kedua, perpustakaan keliling saya kira sudah dikerjakan oleh Dinas Perpustakaan saat ini kerjasama dengan Meko. Jadi bukan COVID. Tapi sebenarnya memang program 2020 ada dan sudah jalan di beberapa tempat pada saat itu. Cuma karena COVID memang kita kan kalau dikhawatirkan kalau kita hadir orang berkerumun, nanti kan kita dipolitiki lagi sama masyarakat. Ini susah juga itu Joko Hidayah. Assalamualaikum. Kita berikan aplaus kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih ya Pak. Siap. Siap.